Putri Ayu, dia kayak kerupuk yang kena air melempem, iya kan? Tapi yang saya lihat dia rasa malunya itu nggak ada lagi. Percaya seperti yang saya katakan tadi pagi itu, Betul. malam tadi, nggak bakal ada diri itu. Kalau sudah kesetanan itu, tapi selalu beralaskan firman Tuhan, sama seperti keponakannya itu kan, menutupi Betul. supaya dia lebih rohani. Dia selalu beralaskan firman Tuhan, firman Tuhan. Dan ini lebih berbahaya. Lebih bagus kayak komal-komal kita seperti ini kan, apa adanya kan. Ada kayak kita ngobrol untuk aspek Maria umum. di sini. Bener kan? Aspek umum. Nggak usah munafik kita. Rak-rak terus kan. Jadi jangan sekarang. Nanti kita lihat nanti si Lydia ini itu. Nanti dia sebentar, tapi matanya ke live chat itu melihat-lihat siapa. Tiba-tiba mulutnya pada firman Tuhan, detik yang sama herder di bawah katanya. Kemudian kita saling mengasihi, kita mengampuni sebagai anak tuh. Pret. Kalau bahasanya itu kayak bahasa seorang rabi ya kan? Iya, tapi nggak beda si Apolos juga gitu kok. Iya. Apolos itu. Rabi atau babi? Iya, kelakuan kayak babi ya kan, ngomongnya seperti rabi. Anak-anak Tuhan Yesus kok, ya toh. Nah, dia itu kan modelnya kan, anak-anak Tuhan Yesus baik-baik toh. Kita tidak boleh begini toh, harus saling mengasihi ya toh. Nah, ketawanya itu si anjing. Saya tuh paling jijik kalau dia itu sudah ketawa ngakak itu loh, udah kayak kuda Nil nguap. Tahu kalian kuda Nil lagi nguap? Kayak gitulah muncungnya itu. Lebar. Ayo. Tapi berasa nggak itu? Apa itu? Aliran dana nggak masuk itu? Imbas dari hal yang sudah terjadi ini. Berasa pasti ya? Pasti ada impactnya ya? Oh pasti dong, makanya dia kejang-kejang. Pasti dari ya? spender aja yang sudah berpindah ke Edis saja dia udah kejang-kejang, kan dari situ bermula. Betul. Spender-spendernya, penontonnya. Terus donasi Sejak 2 tahun yang lalu, lebih 2 tahun yang lalu dari Amerika ini juga. 2 tahun yang lalu kita juga sudah sering berdonasi dengan mereka ini, kawan-kawan. Tapi dengan peristiwa ini nggak bakal lah, serius. Iya kan? Betul itu. Karena mereka muak. Karena setiap kita ada ini saya langsung share kok biar mereka tahu bahwa memang begitulah kelakuannya. Well, di sini banyak orang-orang membantu sebenarnya. Ini sekedar saran lah ya, Hamuna, tapi jangan pula dibilang awak ngemis koin ya. Jadi gini, selama ini kan terus terang lah, kalau dibilang tidak ada kecemburuan itu nggak mungkin ya, munafik lah ya, manusiawi lah ya. Yang selama ini yang selalu terbang itu kan di room besar lah ya. Nah mungkin ada lah pasti, cuman kan nggak tersampaikan. Ini saran, bisa nggak para spender ini ngintip lah dulu, masuklah ke room kecil, kasihlah untuk support motivasi mereka. Nggak pun harus paus gitu ya, mungkin topi, entah hati, jadi kayak untuk master gitu bahwa penyemangat ya ini sebentar host, bahwa spender ini juga melirik, karena room kecil ini juga jadi garda juga gitu loh, yang benar-benar melawan gitu. Maksudnya sama lah ya, kita bilang fungsinya apanya kan tujuannya sama. Cobalah turun downgrade lah dulu, melihat room kecil-kecil ini ya, apalah entah apa gitu loh. Jadi adalah istilahnya perhatian juga dari anak-anak Tuhan yang lebih diberkati ke room kecil gitu loh. Jadi ada support lah, nggak pun harus paus gitu, dan nggak harus sering. Jadi nggak ada istilah pilih kasih. Nah kalau selama ini menurut kacamata saya, mohon maaf ya, terlalu tinggi kesenjangan dan pilih kasih antara room besar, room kecil gitu loh. Jadi ya tolong disupport lah room kecil itulah, gitu sih teman-teman kalau diterima. Jadi nggak ada pilih kasih gitu loh, sama-sama beresiko soalnya gitu loh.
Betul itu, betul itu. Iya betul sebenarnya, tapi karena kondisi sekarang ini saya lihat orang masih traumatik dengan peristiwa ini, iya kan, masih ada peristiwa seperti ini, bisa nanti pelan-pelan juga akan pulih juga. Ya. Tapi harus tuntas dulu nih si B2 ini sama si Iskariot, karena itu sumber di sini juga itu pembicaraan besar di sini tuh, baik di gereja-gereja mau di mana-mana. Iya. Karena kan selalu kan selalu mensipil yang ada di Amerika ini. Iya, Eh, gitu loh. Ya jangan terlalu berlebihan juga sih kalau bisa supaya nggak Wow. di atas angin ya, wow, gitu loh. si kakak. Bang Putra, kita besok bicara Bang Putra ya. Ada yang penting sekali. Boleh. Tentang anak Batak ya? Anak Batak. Oh, Ada deh di balik layar aja lah toh, unang terlalu Oke. diperjelas. Hanya kasih apa kisi-kisi aja. Nggak usah. Jadi harus ada rambu-rambu juga maksudku gitu. Iya, Nah, betul. memang kalau kami Jangan terlalu biasa kami spesifik kali. spill sedikit-sedikit Kak Maria, tapi bukan itu sih, bukan. Beda. Oh iya. Kami Ya, kan di balik tidak layar tahu aja. gitu. Ya, jadi bukan sih, bukan. Dan memang bukan itu yang harus dibicarakan. Bukan. Gitu ya. Jadi memang untuk saat ini kita harus fokus dulu untuk memberantas kebohongan-kebohongan ini teman-teman ya. Jadi kalaupun saat ini para donatur itu berdiam diri, tidak mau dulu untuk melakukan pergerakan ya. Jadi tolong dimaklumi lah ya. Nggak usah terlalu nggak ada sebenarnya itu memilah-milah Miss Maria. Cuman karena kondisi saat ini sudah sangat ini ya rawan. Nggak ada sebenarnya. Iya betul. Enggak, maksudnya saya melihat dari pengalaman sebelumnya, bukan setelah ini ya. Yang kemarin-kemarin itu kan kelihatan memang perbedaan kesenjangan attention spender inilah antara room yang besar yang sudah punya nama, punya follower dengan yang cuma remang-remang rengginang itu kayak nggak dipandang Makanya gitu. sebenarnya gini loh, Kak Maria, saya bukan memotong ya. Intinya gini, makanya aku bilang setiap room itu berikan stylemu seperti apa ya. Jadi jangan malah sibuk misalnya nih kayak yang dilakukan siapa itu si Lia Kentut ini ya kan. Jadi kan mencederai room-room yang lain juga gitu loh. Jadi orang pun tidak mau lagi untuk nongol di room-room yang kecil. Orang selalu mencari yang lebih wow gitu, iya kan? Karena memang perlakuan kita yang di dalam juga gitu loh. Ya. Dan saya jujur, ya saya pun saya mendukung yang di circle saya dulu kan, yang orang-orang terdekat saya. Karena apa? Di saat saya kena PL, di saat saya kena tidak bisa misalnya nge-like, saya harus minta tolong ke adik-adik saya kan gitu. Makanya saya kan yang nyuruh PG lebih rutin untuk membuka live supaya kalau saya tidak bisa nge-live itu ada dia yang mewakili gitu loh ya. Jadi sebenarnya Tepuk tangannya ramai kali host. Tunggu dulu host. Nggak kedengaran host. kedengaran Ramean tepuk tangan daripada apa yang dibilang ketua nggak dengar aku. lagi bersih ini ku kecilin tadi. Gimana kedengaran nggak sekarang? Enggak, maksud saya Jelas, itu Kak. untuk Jelas. next gitu loh, untuk next. Karena kan kita juga belajar dari pengalaman kemarin-kemarin ya, bahwa room yang besar punya follower besar juga nggak menjamin motivasinya itu bener gitu kan. Mungkin next lah setelah cooling down ya. Nah, nggak harus yang sesekali aja paham ya, maksudnya sesekali misalnya pas lewat sesekali bagus nih debatnya
kasih, udah tinggal aja. Jadi sistem utuh, nggak sistem yang harus intensitasnya seperti yang kemarin. Semuanya kumpul di roomnya ini, situ kumpul. Kayak kemarin di bom-bom kumpul di situ semua spender gitu. Jadi nggak seperti itu polanya. Ya kerelaan aja gitu loh. Untuk yang spender yang keliling-keliling. Untuk Makanya next kalau memang gitu loh maksudnya. kalau benar-benar mau menjangkau jiwa ataupun itu berdebat memirorin Alkitab, lakukanlah dengan ikhlas. Pasti Tuhan melihat itu nanti ya. Kalau misalnya seperti tadi kan saya bilang itu nggak usah jadi ini apa namanya kurang percaya diri gitu ya, berjalan aja dulu karena kita pun Enggak lah. saya kan suka memantau-mantau juga kan tanpa harus masuk ke room itu. Saya selalu ngintip-ngintip loh. Dan saya Enggak lah itu kalau ke situ. biasanya kalau saya mengeksekusi, saya melakukan sesuatu untuk memberikan berkat, saya nggak pernah kasih tahu loh. Itu saya hanya lewat DM minta nomor ini, udah cukup gitu aja, nggak pernah saya Kalau tujuan, kalau circleku ya ada. Kalau circleku, kalau kami mikirkan koin, mungkin sudah dari dulu udah berhenti kami. Ini kadang-kadang awak pun nol, nggak ada, tetap aja nya maju. Maksudnya itu next lah gitu lah. Nanti terserah lah. Gitu loh. Kalau dipikir capek juga yang live itu loh, ngadepin kambing-kambing itu ya. Belum lagi akun awak kena tombak ya kan. Belum lagi awak dicaci maki sama kambing-kambing purap ini ya kan. Kalau mikirkan masa aku gak dapet apa-apa, mungkin sudah nggak mungkin sampai mau 4 tahun inilah 3 tahun lebih lah, nggak mungkin lah bertahan gini sama Bu Marsya, sama Herlina, sama teman-teman ya kan. Kalau mikirkan untung ruginya banyak ruginya sebenarnya, tapi nggak ke situ pula pikiran ya kan. Selagi masih ada gas gitu kan. Cuman masalah sekarang kambingnya yang udah agak punah, pening, makanya stres juga nggak ada kambing ini, lapar terus awak. Kan sudah banyak yang murtad. Iya makanya udah kurang kerjaan. Dulu banyak kali kerjaan awak. Sampai mandi mau kencing pun kencingnya sampai nanah loh. Saking banyaknya kambingnya mau disantap. Ya ampun. Iya serius. Apalagi pas di roomnya si Raja Debat itu, ya kan Itok Putra ya. Raja Debat. Belum lagi ke room si King of King. Sekarang si Ito itu. Kemana sekarang si Ito itu? Sering kena tombak akunnya. Baru 5 menit naik sudah ditombak. Iya. Oh. Berarti nggak diberi ruang ya? Iya. Soalnya dia moderatornya sikit, terus moderatornya pun nggak pandai jaga room, cuman modal nebeng aksesoris moderator aja. Oh gitu ya. Kalau room debat itu moderatornya harus sigap. Tapi banyak sih sebenarnya yang apa namanya anak-anak Tuhan itu yang diam-diam kok nggak mau mengekspos juga. Banyak juga itu yang diam-diam langsung ke hostnya seperti itu. Banyak itu, kita curhat-curhat kok. Kadang-kadang di balik layar para ya yang sering memberkati gitu. Banyak kok yang cuman nggak mau ini kan ya diekspos seperti itu. Ini segini aja terus bertahan di ini loh, udah mau 100, masa akun perdana ini loh, cepat sekali ini room CPG ini. Kurang ajar juga ini hostnya ini ya.
Udah melawan gitu Waduh, ke kakak. azan sini. Sebentar Kak, aku close mic Kak. Suara apa itu? Suara si Kiai Murtad nggak pernah kelihatan ini ya. Kemana dia? Masih tetap layar kalian. Udah mau 50 tetap layarnya Bang Putra. Tetap sedih tetap layar Kak Reda. Aduh. Sini Bapak. Sampai 50 lebih. Tapi kita cerita masalah para apologet dulu ya, karena kita kan sudah sekarang ini kan nggak fokus kepada satu pasal. Aku lihat sebenarnya para apologet ini awalnya mulai dari Zoom saya sudah ikuti, kemudian ke YouTube saya sudah ikuti, dan banyak yang saya kenal secara pribadi, dan orangnya juga saya kenal pribadi karena saya selalu kontak dengan mereka ketika saya masih di Dubai kan. Nah, kemudian tapi dengan adanya TikTok ini, di situ membuat keriuhan dan saling jegal satu dengan yang lain. Aku lihat di dalam persoalan-persoalan seperti ini ada beberapa hamba Tuhan, para apologet yang saya sangat respect kepada mereka, seperti si Raja Debat. Sekalipun ada persoalan antara Edis, contohnya dia tidak pernah angkat itu di blow atap ke atas bolak-balik, ya kan? Contoh si RBN juga, saya pribadi kenal dengan dia dan keluarganya, bagaimana pelayanannya itu, orang tidak tahu bagaimana penderitaannya di daerah Jawa sana. Seperti itu, dan mereka tidak terlalu mencampur. Tapi kita lihat sekarang ini para apologet yang besar-besar ini saling sikut satu dengan yang lain, saling menjatuhkan. Itu kami sangat kecewa benar itu. Nah, kemudian ada sesuatu, nggak usah saya sebutkan, tapi kita tahu di sini hanya di-spill aja, digosipin aja sedikit, dia sudah meme. Bagaimana dia memberitakan Injil seperti itu? Tapi ketika dia menyerang kawan, dia dengan dada yang besar, dengan pongannya. Tapi ketika di spill dia digosipin sedikit, dia kayak anak kecil. Seorang penginjil itu tidak seperti itu. Ya harus bertahan. Memang itu dihadapi di TikTok ini, iya kan? Jadi Berarti baper gitu ya maksudnya ya. baper benar. Tapi selalu dia mengatakan bahwa saya orang yang lama ini dipakai Tuhan. Lalu saya risih saya mendengarkan selalu mengatasnamakan itu, tapi perilakunya, tindakannya tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan, ya, mulut bibirnya aja. Jadi sekarang ini kan jadi jualan mereka ini adalah firman Tuhan, bukan lagi kebenaran yang sesungguhnya mereka harus lakukan. Iya kan? Beda sekali jauh. Simpatik. Jualan kitab dengan ya, firman Tuhan. Bang Putra. Jualan kitab kayak umat sebelah kan? Iya benar, yang kayak seperti ini. Jadi sales. Memang ya Jadi sales surga mereka, sales. Betul ya, betul. Sales surga. Jadi kita perhatikan itu. Saya perhatikan itu. Aduh, bagaimana lah ini. Kalau Tapi kita Bang Putra, gini, aku potong dulu Bang. Sebenarnya tanpa kehadiran room herder itu kemarin sebenarnya udah hampir meledak sebenarnya Bang. Tapi setelah room herder itu muncul, wah, termasuk ini membungkam juga para yang tadinya viewers gede itu Bang ya. iya benar. Langsung jungkir balik dan mereka Iya. langsung tertunduk diam, tidak banyak bicara saat ini, malah banyak yang tidak mau bergabung, tidak mau muncul dulu ini sepertinya saya lihat. Tapi ada juga yang memilih muncul tapi bergabung dengan room herder juga, yang tadinya itu penyerang si Edis, tapi saat ini malah memilih bergabung dengan room herder. Ya puji Tuhan, kita proud about this. Benar gak kan? Iya, Bang Putra? jadi benar. Jadi sebenarnya saya lihat ini keirian ini muncul setelah Edis TV muncul ini. Dulu kan Edis TV sekitar 2.000, 3.000, dulu 1.000 tahun yang lalu itu kan. Nggak ada yang komentar dia. Tapi coba sekarang para pendeta juga mengambil kesempatan di posisi ini sekarang ini. Membicarakan apapun, maaf katakan si Edis TV kentut aja pasti dibahas mereka. Benar. Ya kok suara kentutnya kok nggak agak lain sedikit, maunya itu dibahas pasti itu.
Ya jadi sebenarnya sudah selesai semua itu. Tapi sampai kemarin, dua hari yang lalu masih juga si Toro, siapa lagi itu, si Apolos, ya si Arnold, bolak-balik si Sila, Sila ya, si Silat itu. Nah seperti itu. Ya jadi semua orang ini haluang, ya kan? Haluang. Tahu haluang? Haluang Ya, benar, itu kalau kita dari Sibolangit ke Medan itu ada jual banyak di situ kalong haluang. Tahu haluang itu? Kalau haluang kan dia itu kakinya kan di atas, kepala di ke bawah kalau dia tidur. Dia itu makannya enak-enak, tapi dia kencingi dirinya sendiri itu. Makanya itu bau. Jadi ya jadi dia itu dikencingi mulutnya, dikencingi badannya. Itu dia punya apa? Karena itu juga termasuk katanya kalau yang saya tahu mencegah dari penyakit-penyakit untuk tubuhnya sendiri. Jadi dikencingi dirinya, makan enak. Seperti itulah yang dilakukan banyak sekarang ini kan. Dia sudah makan enak, sudah dinikmati kebenaran itu, tapi dia kencingi sendiri hidupnya, ya kan? Dikotor sendiri jadi bau. Ini yang terjadi sekarang di tengah-tengah Kristen. Kalau lihat sih, mohon maaf ya, demam panggung semua. Jadi begitu banyak menerima pujian, sanjungan, ya kan? Jadi lupa diri, lupa daratan. Jadi demam panggung sih kalau saya lihat, gitu loh. Dengan banyaknya follower, ya kan? Dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ya itulah. Merasa public figure kan? Public figure itu kan seperti itu artinya. Iya kan? Nah, sedikit disinggung. Ya kita lihat itu kan, ada orang tampil kawannya sendiri nggak mau, tak tahu dia membela habis-habisan kekristenan, hanya dikit-dikit bahas ini sampai sekarang itu persoalannya. Kan gara-gara itu kita bangkit ini semua ini, ya kan? Melihat cara-cara mereka yang kurang ajar, termasuk Iskariot itu, termasuk si Bom-Bom, yang mereka ini yang membuat sumber pertama. Karena semua bertolak belakang. Karena saya tahu jelas sumber berita pertama itu tentang si Iskariot itu, masalah bantuan itu. Sehingga itulah sikap Mabarbar dulu dengan Iris TV. Ya kan saya Iris TV selalu tukar pikiran karena selalu bersama hari itu. Tahu bagaimana dia Iris TV sama sekali tidak ada sama sekali salah. Nah kemudian didomplengi oleh si Belga Butua kan, si Kobul-Kobul lah, ya kan. Jadi mereka bersama. Nah lalu membuat itulah donasi-donasi yang tidak tanpa sepengetahuan oleh si anak Batak. Nah kan dari situ sumbernya semua. Si Edis TV bertanya begini-begini. Lalu kemudian dia hanya bertanya, tapi diserang habis-habisan sampai tetek bengek di Amerika ini dia apa? Karena kerjasama dengan si Dewi Datang Bulan, iya kan? Nah, dari situ sumbernya pertama itu. Karena dia ada disuruh si Dewi Datang Bulan itu memvideokan gereja kami hari itu, iya kan? Dan saya sudah bertemu dengan yang memvideokan itu dan sudah minta maaf karena dia juga dikibuli. Jadi ini semua karena adalah mata rantai kebencian, irian mereka dan sirik. Ya sama-sama si Dewi Datang Bulan itu kan dari itu kan dia nikah juga sama yang sudah pensiun kok, yang sudah kakek-kakek demi mendapatkan status di sini. Iya kan? Iya. Nah, jadi sini orang banyak seperti itu. Tapi narasinya begitu luar biasa jahatnya mereka ini. Makanya di sini juga speak up juga banyak-banyak kawan-kawan di sini. Ketika kami ada pertemuan dulu membicarakan ini juga. Ada dulu dikirim Alkitab, dijual, adalah dikirim ini nggak sampai kepada orangnya. Itu tanpa memberi gift, karena dulu kita itu tidak ada memberi gift karena itu kan 40% dipotong oleh TikTok, iya kan? Betul. Jadi langsung ke rekening masing-masing. Dulu sangat bangga kita dulu melihat si Bom-Bom dan ini narasinya, rupanya dananya itu ke perutnya semua. Sangat memalukan dan saya agak menyesal juga. Mau memberikan restu kepada kawan-kawan. Gimana ini? Oh bagus itu. Aku kirim dikit ya.
Aku yang bisa kirim begini bang, gini. Kawan-kawan saya waktu di Dubai juga, waktu kami tinggal di sana di perminyakan dulu kan begitu juga, dikirimi semua. Karena mereka berpikir kasihlah sedikit, nggak usah 10%, 1% dari gajimu itu sudah cukup membantu pelayaran di sana. Oh iya bang, iya kan nggak terasa, tapi nyatanya seperti itu kejadiannya. Iya kan, iri hati, benci, kayak LSTP itu kan separuh itu kan dari hasil keringatnya sendiri di Indonesia itu, bukan 100% dia dari yang dari donasi enggak, jauh sekali berbeda itu. Iya. Ini makanya saya juga saya melihat ini keberadaan kawan-kawan kita ini sangat memalukan lah, ya. Majulah terus. Jadi model-model itu Maria ini cocok ini sebenarnya ada ini. sama Ibu Ketua ini, kawan-kawan kita inilah, ya. Tidak kita membahas firman Tuhan, tapi ketika mereka melenceng, jewer kupingnya, ya kan? Tidak mau dijewer, ya dijambak dulu, diseret. Enggak, tebas, langsung tebas, nggak Ya, pakai itu. jambak-jambak lagi, tebas, langsung Iya. sehat. Jadi seperti itu, ya. Kita teruslah. Jadi harus ada Yuli yang maju, ada Ibu Reda yang gini-gini, semua kita maju terus ini. Harus kita bersihkan ini. Artinya kita ini seperti housekeeping lah, ya kan. Cleaning service, membersihkan noda-noda yang melengket di dalam pelayanan, yang melekat di kupingnya, di mana semua harus dibersihkan semua seperti ini. Siapa yang membersihkan itu? Ya kita ini yang tidak pernah membahas firman Tuhan. Kalau mengharapkan membahas firman Tuhan, mereka sendiri yang bermain kok seperti itu, iya kan? Coba orang percaya enggak? Bahas pagi siang malam firman Tuhan, tapi perilakunya lebih daripada setan. Iya kan? Baru kita tahu ada pendeta mengaku 24 jam di TikTok, sekali setahun ke gereja. Sinandara aja bisa 2 kali ke gereja, sekalipun motivasinya beda. Iya kan? Dari muslim sana. Berbahaya ini. Jadi kita maju teruslah, apa yang bisa kita lakukan. Kan sambil juga membangkitkan kepercayaan para spender dan yang lain juga. Kalau masih ada ini, percayalah, nggak bakal lah. Nggak bakal. Kemarin bantuan saya tahu dari sini banyak menolong orang-orang yang di Sumatera yang kena bencana itu. Saya tahu itu seperti itu. Dulu waktu tsunami juga, saya tahu juga pas masih saya di Indonesia, saya yang menyampaikan itu ke gereja-gereja. Dan gereja mengirim ke daerah di jalan aja juga yang menilip model-model bom-bom juga. Jadi kita harus seperti ini harus dibersihkan orang-orangnya. Iya. Kan kawan-kawan cara saya lagi karena memang siang di sini nih. Ditanya samping saya ini apa aja aku bicarakan terus katanya. Really? But there's cartoon, no? Did you go? Yes.